Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya sampai merinding melihat lebat buahnya tanaman petai yang awalnya mandul, sulit berbunga, sulit berbuah. Tapi setelah saya menemukan cara solusi meracik membuat pupuk, paduan beberapa bahan lalu disiramkan dan hasilnya seperti ini. Awalnya mandul, sulit berbunga, sulit berbuah, langsung berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan buat atau yang saya akan racik untuk cara membuat pupuknya, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, kedua bahan inilah yang saya tambahkan atau yang saya campurkan menopang bahan utamanya nanti ya, teman-teman. Ada MSG atau yang sering disebut mecin beserta gula aren, gula merah ya, teman-teman. Dan saya akan menggunakan 4 bahan ya, teman-teman. Kedua bahan inilah yang saya akan racik atau yang saya akan olah terlebih dahulu, gula aren beserta MSG atau yang sering disebut mecin ya teman-teman. Lalu untuk langkah pertamanya, persiapkan terlebih dahulu wadah ya teman-teman untuk menampung bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Berukuran muat air 5 liter ya teman-teman, dikarenakan cara pembuatan pupuk yang saya akan buat atau yang saya akan racik sekarang ini berskala kecil berukuran 5 liter. Tapi jangan khawatir, nantinya kalau sudah selesai dipadukan semua bahan, cara menggunakannya itu bisa disandingkan lagi berserta air biasa lagi, jadi akan lebih banyak ya teman-teman, 1:5 perbandingannya. Banyaknya yang digunakan dari gula arennya, jangan banyak-banyak, 1/4 gandu saja ya teman-teman. Dengan cara diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mudah larut berserta air ya teman-teman, jika diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman apa saja itu jenisnya mengalami kendala sulit berbunga, sulit berbuah, bunga selalu rontok, tidak jadi buah ya teman-teman, gagal panen melulu, bisa diatasi dengan cara seperti ini, meracik ya teman-teman menggunakan paduan beberapa bahan. Ini cara saya yang pernah saya coba diterapkan ke tanaman petai mandul, sulit berbunga, sulit berbuah sepanjang tahunnya. Langsung ya teman-teman, setelah disiram dengan racikan pupuk ini keluar bunga dan berbuah lebat, 100% berhasil teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan menambahkan MSG atau yang sering disebut mecin berukuran 30 gram ya teman-teman, bungkus kecil seperti ini. Jadi semuanya digunakan ya. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa, boleh, yang penting berjenis MSG saja. Dikarenakan MSG sangat baik, sangat perlu ya teman-teman untuk merawat tanaman, terutama untuk tanaman mandul, dikarenakan membantu mempercepat merangsang pembungaan dan membuahkan tanaman mandul ya teman-teman. Nah, lalu kasih air terlebih dahulu seperti ini. Usahakan kedua bahan tersebut yaitu gula aren beserta MSG-nya harus benar-benar larut terlebih dahulu ya teman-teman dengan air seperti ini. Santai saja cara melarutkannya ya, yang penting hasilnya memuaskan ya teman-teman. Nah, oke, sekiranya sudah larut ya seperti ini, lalu kita langsung saja ke campuran bahan berikutnya. Di sini saya akan menambahkan M4 pertanian ya teman-teman. Ini bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah, juga untuk menyehatkan tanaman ya teman-teman. Jadi sangat perlu ya menambahkan M4 untuk memberikan nutrisi yang cukup. Nah, alasan saya menggunakan gula aren itu untuk membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman, dari bakteri M4 ini. Nah, banyaknya yang digunakan cukup 2 tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak. Dikarenakan yang dibuat atau yang diracik skala kecil berukuran 5 liter, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Beraroma bau tape ya teman-teman, ciri khas dari M4 ini, dan nantinya juga akan mengeluarkan aroma seperti aroma tape ya. Oke. Lalu setelah ini ya teman-teman, di sini saya akan menambahkan air bersih ya, air biasa yang digunakan. Nah, ini air sumur ya, boleh. Kalau ada air kolam, kotoran lele atau air cucian beras bagus ya teman-teman untuk diracik dijadikan pupuk. Kalau tidak ada, boleh menggantikannya menggunakan air biasa juga seperti ini ya.
berukuran 5 liter ya teman-teman. Air bersihnya yang digunakan langsung saja dituangkan seperti ini. Oke, cukup ya teman-teman 5 liter yang digunakan. Nah, sebelum saya melanjutkan ya teman-teman ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Kita lanjut ya teman-teman, kita tambahkan satu bahan yang terakhir lagi ya. Ini campuran yang terakhirnya, saya akan menambahkan pupuk NPK 1616 ya. Tapi khusus untuk pembuahan yang digunakannya berukuran setengah gelas ya teman-teman. Yang digunakannya tidak perlu banyak-banyak, dikarenakan kekuatannya sudah ditopang menggunakan 3 bahan, yaitu MSG, lalu gula aren dan M4 ya teman-teman. Sebelum melarutkan menjadi satu, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman, dari pupuk NPK 1616-nya. Jangan langsung dituangkan ya ke dalam air berukuran 5 liter yang sudah teracik beberapa bahan. Yakinkan terlebih dahulu dari pupuk ini harus benar-benar larut berserta air terlebih dahulu. Jangan sampai waktu menggunakan nanti pupuk ini masih berbentuk butiran ya teman-teman, jadi tidak baik ya. Jadi harus dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Nah teman-teman, jadi kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya dari keempat bahan, saya akan ulangi satu persatu ya. 1/4 gandum gula aren, lalu MSG 30 gram, boleh menggunakan berapa saja. Lalu M4 2 tutup botolnya saja, dan pupuk yang terakhir bahan utamanya pupuk NPK 1616 setengah gelas ya teman-teman yang digunakannya. Jangan banyak-banyak. Cara seperti ini juga bisa dibilang memperkuat pupuk NPK ya, agar super turbo powerful mendorong pembungaan dan pembuahan. Sangat cocok diterapkan ke tanaman yang mandul, contohnya seperti tanaman pete tadi ya. Awalnya sulit berbunga, sulit berbuah sepanjang musimnya, lalu setelah disiram dengan racikan pupuk ini langsung keluar bunga dan berbuah lebat ya teman-teman, berhasil. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk menggunakan beberapa bahan seperti ini ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk cara memfermentasikannya itu simpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya ya teman-teman. Untuk perbandingannya 1:5 1 liter racikan pupuk ini disandingkan dengan air biasa agar lebih banyak lagi berukuran 5 liter. Yang penting cara menggunakannya dengan rutin saja, 10 hari sekali disiramkan ya teman-teman, atau dikocorkan. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.